melihat tekanan inflasi ini akan meningkat di beberapa bulan ke depan ya, Mbak. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama tadi sudah disampaikan kalau ada pelonggaran, eee mobility ya, measure dari pemerintah, dan juga yang kedua kita lihat, akan ada penyesuaian, harga, tarif PPN, dari 10% ke 11%. Dan yang ketiga, kami juga melihat adanya, pass-through dari harga-harga dunia yang sudah meningkat, terutama yang, terkait dengan, peperangan di, Rusia dan Ukraina. Jadi, kami, baseline, forecast kami perkirakan inflasi mungkin akan, naik perlahan-lahan dan mungkin akan menuju ke kisaran 3% di atas 3% di kuartal, 2 dan menuju ke arah 4%, di kuartal 3. Tapi ini akan sangat tergantung, dari kebijakan pemerintah, dalam menetapkan harga BBM bersubsidi. Baik, lalu untuk di Jawa Tengah sendiri seperti apa Pak Sumarno dengan adanya Ramadan dan Lebaran ini mengingat Jawa Tengah ini juga menjadi salah satu tujuan mudik terbesar? Ya, baik Mbak. Kalau kondisi setiap Ramadan dan Lebaran mungkin sudah menjadi bagian dari proses ekonomi bahwa akan selalu terjadi inflasi, Mbak. Posisinya memang Jawa Tengah menjadi tujuan mudik ya dengan kondisi kebijakan pemerintah sudah membolehkan teman-teman saudara-saudara kita yang ada di perantauan di Jakarta untuk bisa mudik. Tentu saja ini akan menyebabkan inflasi itu sudah pasti karena pasti akan menimbulkan konsumsi di Jawa Tengah. Dan kami juga kemarin sudah berkoordinasi dengan tim pengendali inflasi daerah. Kita juga sudah memantau kaitannya dengan ketersediaan logistik kebutuhan masyarakat, dan juga kita selalu memantau masalah fluktuasi harga yang ada di Jawa Tengah, Mbak. Ini kami sudah menyiapkan karena ini menjadi istilahnya bahasanya itu ritual tahunan bahwa kita setiap menghadapi Lebaran pasti akan ada gejolak-gejolak di sisi harga yang akan berdampak kepada inflasi. Baik, Pak Itu Sumarno Mbak mungkin ini. sudah ada proyeksi untuk di Jawa Tengah ini inflasinya akan meningkat sampai berapa persen di bulan Ramadan tahun ini? Kalau inflasi, alhamdulillah kita posisi sampai dengan di bulan-bulan ini kan kita masih besarannya 1,75 ya, 1,75. Kalau dari standar target yang kita inginkan adalah sebenarnya 3 plus minus 1 ya. Harapannya inflasi yang terjadi di kondisi mudik Lebaran ini adalah di kisaran angka itu. Di kisaran angka itu tentu saja inflasi ini lebih didorong adalah daya beli masyarakat, karena kita berharap dengan adanya mudik ini akan ada pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, perputaran uang di Jawa Tengah, sehingga angkanya naik tapi tidak melampaui dari target yang kita inginkan, yaitu 3 plus minus 1, Mbak. 3 plus minus 1. Baik, kita akan kembali lagi ke Pak Aldian. Pak Aldian, kalau kita melihat di akhir Maret ini juga sudah mulai terlihat ada kenaikan harga barang-barang pokok. Kira-kira mulai kapan ini akan terlihat menaikkan inflasi kita? Ya, untuk bulan Maret ini perkiraan kita mungkin inflasi akan meningkat ke kisaran 2,5 sampai 2,6%. Baru kemungkinan di bulan April dan Mei, ketika terjadi penyesuaian dari tarif PPN dan adanya hari raya, itu yang mungkin kita akan lihat akselerasi kenaikan inflasi yang lebih besar gitu ya dibandingkan daripada di bulan Maret. Kami masih melihat sebenarnya inflasi ini masih more or less ada di range-nya Bank Indonesia, tapi akan sangat ditentukan pada akhirnya juga kebijakan pemerintah dalam menjaga harga BBM bersubsidi gitu. Karena itu harga BBM memiliki bobot yang cukup besar di dalam perhitungan IHK konsumen.